Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman sekalian, sekarang kita lanjutkan, yaitu kita bahas secara global aja. Nanti intinya kan di pembahasan ilmu nahwunya yang sering itu pembahasan ilmu nahwu ini cuma sekedar lengkap. Ya, kemarin kita sudah masuk pada isim ditinjau dari tasghirihi. Sekarang kita isim ditinjau dari nisbatihi, nisbat. Ya, dibaca pasal ke-8 Al-Fasl Samin halaman 36. Iya. Cara menyusunnya ditambahkan ya atau ya tak marbudah pada akhir isim yang dinisbahi. Misalnya salafun, jadi salafiyun. Ya. Atau salafiyatun. Ya, cara menyusunnya isim binadhari ila an-nisbah ilaihi. Isim ditinjau dari nisbatnya. Yaitu cara menyusunnya adalah ditambahkan yaitu ya atau ya tasdid atau ya dan tak pada akhir isim yang dinisbahi tadi. Misalnya seperti kata salafun. Jadi salafiyun nisbat kepada salafi pendahulu, salafiyah atau salafi. Halaman 36. Halaman 36. Berapa Ustaz? 36, halaman 36. 36. Udah. Ya, itu. Jadi isim bina al-ismu binadhari ila an-nisbah ilaihi, nisbat. Maka dikatakan nisbah. Ya. Misalnya ana salafi, saya pengikut salafun as-salih. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ana salafiyah. Ana salafiyah. Saya pengikut salafuna as-salih. Tinggal nanti isim sebelumnya itu apakah mudzakkar atau muannas. Ana salafi. Nah, ba itu nisbah digunakan untuk menunjukkan apa itu? Nisbah digunakan untuk menunjukkan warga negara seperti Arabiyun, ana Arabi. Saya adalah orang anak Indonesi. Saya adalah orang Indonesia. Ya, ana warga negara Indonesia. Siniyun atau Sini itu negara asal Cina. Atau misalnya kota atau desa. Nah, ini ada kota Baghdadiyun, Baghdad. Makiyun, Mekah. Jawiyun, atau misalnya Balanjiyun, Palembang gitu apa? Balanji itu Pemalang ya. Yaitu nisbah. Makiyun ya. Ya, Baghdadiyun, Jawiyun, Solowiyun gitu. Dan seterusnya gitu. Atau misalnya menunjukkan agama atau idealisme. Contoh Islamiyun, Islami. Maka dikatakan ad-dinul Islamiyu, ad-dinul Islamiyu. Nasroniyun, Syuyu'iyun, itu kan Nasrani. Syuyu'iyun, orang Syuyu'i, komunis. Yang keempat adalah untuk usaha ekonomi, misalnya ya, tijariyun, sinaiyun, zara'iyun, pertanian, tijari, perdagangan, sinai, ya, produksi. Nah, itu contoh ekonomi. Atau sifat, misalnya hadidiyun, dahabiyun, emas, khosyabiyun, kayu. Nah, catatan jika isimnya berakhiran tak marbutah,
maka taknya dibuang. Misal ya, Makkah menjadi apa? Makiyun atau makiyatun. Jika isimnya hanya terdiri atas 2 huruf maka ditambah wawu. Misalnya apa? Ya, abun jadi abawiyun. Yadun jadi yadawiyun. Itu namanya nisbah. Intinya nanti akan ketemu ya. Ada kata ad-dinul islamiyu. Kan ya? Ad-dinul islamiyu. Ya, contoh ad-dinu, nah, ya nisbah itu biasanya membentuk naat. Ad-dinu al-islamiyu. Agama Islam. Agama Islam adalah ad-dinul islamiyu wa dinullah. Misalnya kan agamanya Allah. Ad-dinul islami. Kebangsaan biasanya misalnya apa? Arabiyun. Saya adalah orang Arab. Kalau Indonesia Indonesian atau Indonesian. Indonesian. Saya adalah orang Indonesia dan anak Indonesia. Saya adalah orang Indonesia. Ini kebangsaan ya. Saya seorang salafi, maka katakan anak salafiyun. Saya disebut kepada salafiyah soleh. Tapi kalau perempuan, anak salafi. Ya, salafi dan makanya ada kata salafi dan salafiyah. Salafi. Ya. Gitu ya, Pak. Ya. Agama misalnya, kalau dengan agama tadi ad-dinul islamiyu. Ya, intinya nanti kalau ini biasanya dia itu menjadi naat, ya naat. Seperti ya biasanya kalau gini menjadi naat. Ad-dinul islamiyu. Atau ya enggak naat tapi ya ini ad-dinul islamiyu. Kalau Hindu itu Hindiyu. Ad-dinu al-hindiyu. Agama Hindu. Ya intinya nanti kalau ada begini, ya ini namanya ya nisbah atau istilahnya tadi ya nisbah, penisbatan ilahi. Yaitu ya pembahasan secara sederhana ya. Ya, pembahasan secara sederhana. Ya. Sekarang kita belajar baca kitab. Ya, kita belajar. Ini teorinya sedikit aja. Soalnya pokoknya teorinya kita ringkas saja. Nanti kalau kita masuk pada pembahasan nahwu, ini yang penting ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menghafal kitab tasrif ya. Yes. Nah, ini kan katanya dengan terus semuanya ini dengan apa? Ini dengan nahwu ini. Ya, nggak apa-apa. Kita nyicil. Insyaallah nanti lama-lama akan mudah.
ini pertama ya. Yang kedua, Miswawu itu apa ya? Atas miswawu terakhir. saya Oh, iya. Sampai gak dengar. Ketelah sendiri turban. Seperti turban. Oh, Dia mirip. bisa 2, 3, 6. kita bahas ya ajaran dari tulisan ini. Yang pertama, ya, maka bersama fa'inna ini ya, fa'inna. Setelah ini apa? Fat mansub. Apa? Isimnya in. Nah, mana kabarnya? Nah ini, fa'inallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'asa, mengutus, telah mengutus. Siapa? Muhammadan. Ini adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi untuk objek, itu sasaran, korban. Korbannya siapa? Muhammadan. Dan ini tambahan bil huda. Ini isim ditinjau dari bunyian tuh apa? Mangkos, maksud apa maksud? Maksud. Mangkos. Maksud. Bil huda. Tanda bil huda. Berarti isim maksud atau isim yang sebelumnya fathah diakhiri dengan alif. Kenapa nggak kelihatan kasrohnya? Kasrohnya muqaddar ditakdirkan.
fil huda wa dinil haqqi. Nah, itu apa ya ini? Fil huda wa dinil haqqi. Oke, ini betul satu insyaallah. Kan mulai ada mulai lama-lama kedua ya. Biasa. Iya. Hafalan. Gimana? Hafalan. Enggak balik ke baca. Tapi enggak apa-apa kan lama-lama ya. Tapi kan ini Dikit di sama Pianto. Iya. Terus yang kedua, apa itu yang dimaksud al-huda? Petunjuk. Nah, ini kan maksud lagi. Dia itu adalah al-khabar. Dia adalah ini pertanyaannya. Ini lagi al-khabaru as-sadiqu. Nah, maksud ya? Ya wis. Ya. Nah, perhatikan ini ma'rifah ini juga Sama. Ini laki-laki, ini juga laki. Ini yang doma, ini juga Doma. Wal ilmu, ini bukan ilmu ya. Ilmu. Oh iya. Nah, nanti lagi. Ini kan atau ilmu an-nafi'u. Ya, an-nafi'u. Wa ilmu an-nafi'u. Nah, yang dimaksud dengan al-huda adalah khobar as-shadiq, khobar yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Itu al-huda. Allahumma ini as'aluka al-huda. Artinya apa ini? Al-huda adalah khobar yang as-shadiq wa ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat. Kan doanya Allahumma ini as'aluka al-huda wal tuqa wal afa wal al-huda adalah ilmu. Maka dikatakan al-ilmu nafi'. Ini sama, al-huda al-khobar as-shadiq, khobar yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan wadinul haq, apa itu agama? Agama yang lurus. Nah, itu apa ya? Untuk ulang lagi. Iya. Huwa asy-syara'i'. Nah, syara'i' ini namanya jamak tadi. Taksir, jamak yang berubah dari mufradnya. Asalnya syari'ah. Oh, Jadi syariat. syariat. Syariah ya. Asalnya kan syariah. Ini mufradnya. Wal akal. Syariah. Nah, ini jamak taksir lagi. Asalnya mun. Wal huwa asy-syara'i'u, dia itu adalah asy-syara'i'u. Wal akam dan hukum-hukum. Hukum. Alati. Nah, alati. Maka pakai alati karena ini jamak taksir. Maka pakai alati. Ini dihukumi muannas pakai alati. Namanya isim mausul. Setelah isim mausul biasanya bentuknya jumlah. Ja'a, telah datang dengannya dari semua tadi as-salatu wassalam. Siapa ini? As-salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu ya. Ini juga selesai. Insyaallah. Alhamdulillah. Senang ya Mas kalau betul. Senang ya? Nah, yang ketiga, dia Allah, alladzi, dia itu maksudnya dia Allah. Arsala rasulahu, masyaallah. Insyaallah. Telah mengutus, ikut wazan apa ini? Af'ala. Af'ala. Bil huda dengan petunjuk. Khobar shadiq dan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqqi, agama yang benar. Agama yang lurus. lurus. Makanya ini kasroh, karena ininya kasroh. Kasrohnya muqaddar. Tak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena bila bil haqqi li hiro. Nah, dari itu menasabkan fi'il mudhari, menasabkan fi'il mudhari. Ala katanya kan adharu yudhiru ala dini. Nah, dini setelahnya karena apa ada Ala. Nah, kulli ini nah ini namanya apa? Taukid. Ala dini kulli, atas agama seluruhnya. Walau karihal, walaupun karihal ini fi'il madhi al musyrikun, bukan segini ya.
al-musyrikuna. Loh, Masya Allah. Ini apa? Ini fi'il, ini fa'ilnya. Fa'ilnya. Al-musyrikuna. Musyrik. Musyrik kun kuna. Jamak taksirnya jamak mudzakkar salim musyrikuna. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi kariha fa'ila. Walaupun orang musyrik itu benci. Ini ayat. Ayat Al-Quran. Surat Shaf. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kulli. Iya. Walau karihal kan membaca kan pakai hujah pakai koi. Liyudhhira. Liyud tok bukan tok. Tohir. Tohir. Untuk, Tohir ya, Ustaz. Iya. Tohiro. mendohirkan, mensucikan, Tohir. tohara, yudhira, af'ala yuf'ilu, ya. Nah, sorobnya mulai main toh. Nah, yang keempat, wallahu subhanahu wa ta'ala, ini kan jumlah heterogen, jumlah yang tiba-tiba muncul. Ini walaupun nanti pembahasan sendiri. Tapi kan ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsala, ini apa nih? Arsalahu. Allah telah mengutusnya. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini kembali ke siapa? Ke Rasulullah Nabi Muhammad. Ilal jinni kepada jin. Kepada jin. Wal insi kepada manusia. Kasrah apa? Ila wal arabi atau lagi wal ajami atau lagi kayak orang Arab atau enak wal dzukuri laki-laki kasrah lagi ya sama juga wal inas perempuan. Jadi Allah itu mengutus siapa? Rasulullah kepada jin dan manusia, Arab dan ajam, ya, buat ukur, laki-laki dan perempuan. Insyaallah gitu ya. Lama-lama kan sing bingung, ya kan? Harus dilatih gitu loh. Gitu ya. Lamen dengan tatbikul kitab, dengan membaca kitab. Arsalahu, Allah mengutus siapa lagi? Nah ini kebahasan pentingnya kemarin ini kan kita muduhnya di sini ya. Kita belajar sorof fa'ala fi'il fa'ala fa'il. Iya enggak? Iya. Maka saya suruh memungkinkan itu kita satu tahun itu kan belajar cuma ngapal terus ya. Kalau kita membosankan ya. Itu fungsinya betul ya. Antum itu manfaatnya gede banget. Maka arsalahu Allah telah mengutusnya. Siapa? Mengutusnya apa? Itu sebagai rahmat. Ini maf'ul li ajli namanya. Rahmatan lil alamina. Ini jamak mudzakkar salim. Jami'an seluruhnya. Nah, jami'an wa imaman ya seluruhnya ini sebagai takkid. Wa imaman dan dia wa ini atau lagi. Atau Ya, maka rahmatan wa imaman. Ya lil muttaqina pada orang-orang yang bertakwa. Atau kalau enggak ada linya muttaqun. Tapi karena ada li lil muttaqin. Betul. Masyaallah. Untuk hari ini banyak yang betul. Ya kan? Harus dilatih terus ya. Ya. Gitu ya. Makanya ini dalam cara metode belajar harus sering tatbik belajar. Teori sedikit aja. Ya, tapi yang sedikit harus diterapkan. Dan nanti kita naik lagi. Nanti kita dengan teori ini ya nanti kita ulang-ulang dari pelajaran kita singgung. Nanti kan dititani gitu. Maka tadi kan atau sudah mulai kita loh lagi. Nah ini ada atau ini seterusnya. ada ataf, na'an man'ud, Na'an man'ud, idhofah beda kan ya. Itu sering muncul loh. ya wis. Nah itu harus dilatih biasa terus biar langgeng. Ataf,
Terus Dukur itu bentuk jamak. Iya. Dukur wal inas. Nah, jamak laki-laki dan wadakar wal unsa. Ya, inas. Inas juga jamak. Laki-laki dan perempuan. Ini ya. Rojulun itu dukur. Ini apa? Ya. Bentuk jamak. Rojulun. Itu beda. Yes, berapa satu dulu berapa kata rojul. Ini ya kesimpulannya ya. Ya, insyaallah. Bisa lagi. Apa faedahnya ya Mas kalian? Pertama, kita berlatih baca, berlatih nahu sorofnya. Yang kedua, kita diarahkan oleh Syekh memahami tentang apa itu tentang al-huda wa dinil haq. Itu apa? Dan fungsi diutusnya Nabi Muhammad. Diutus kepada soal jin dan manusia. faedahnya kan banyak kan? Yang kemarin juga. Iya, faedah ilmu kristal nggak langsung kan antum ngaji. Yang kedua mendapatkan tambahan ini faedahnya anak usolotnya. Gitu ya, melatih. Jadi seorang lain taklim. Rojulun itu laki-laki. Laki-laki atau rojulun itu? Rojulun laki-laki. Dukur ini nama lain dari kan kosakata sinonim kan banyak. Jadi al-inas, Inas perempuan. mar'ah kan wanita, anisa itu juga wanita. Ketika inasnya juga. Iya bisa lagi ya. Inas. Iya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Ini di foto di dokumen Mas Min. Kita lanjutkan, kita ambilkan ini kitab ini Allah Zahid saja. Ashabul Mukminin wal Mukminat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.